Pelan-pelan aku memutar anak kunci rumah, memutar gagang pintu, dan melangkah masuk sambil mengucapkan salam. Hening. Sepertinya Lucy belum pulang dari rumah sakit. Rasanya damai sekali rumah ini tanpa kehadirannya. Begitu sepi, tenang, tentram. Andai saja waktu bisa kuputar kembali, akan kujaga baik-baik rumah tangga ini. Tidak akan kubiarkan ular masuk ke dalamnya dan mengganggu ketenangan hidupku. Namun semuanya telah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Gak mungkin kan bisa kuubah menjadi beras kembali. Pelan-pelan ku hempaskan tubuhku di atas sofa, merenggangkan otot yang terasa tegang, serta membiarkan otak ini beristirahat. Seharian ini pekerjaanku lumayan banyak. Toko begitu ramai hingga aku tak bisa istirahat di sana. Aku tersentak kaget ketika merasakan hangat nafas menerpa wajah. Mas Ibnu tersenyum manis ketika aku membuka mata, dan tanpa sengaja pandangan kami saling bertabrakan. "Mas, kamu ngapain?" tanyaku serak, khas orang bangun tidur. "Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, Mailah." Dia kembali melengkungkan bibirnya. Tubuhku tidak mampu bergerak karena tangannya terus mengunggungku. Laki-laki bertubuh jangkung itu menatapku tanpa berkedip sama sekali. "Mas, aku belum mandi. Aku baru banget pulang kerja loh. Badanku bau asem," tolakku, seraya mendorong tubuh Mas Ibnu yang sekarang sudah memposisikan diri di atasku. "Nanti mandinya sekalian, Mai. Tadi pagi soalnya aku gak merasakan apa-apa. Aku juga ketiduran." Setelah nganu, dia menatap menggoda. "Ih, dasar kadal buntung." "Mai, Mas sangat merindukan kamu. Apa kamu gak kangen sama Mas? Kenapa kita harus tidur di kamar yang terpisah, Mai? Kita ini kan suami istri." Mas Ibnu mengusap pipiku dengan lembut, persis seperti yang dulu sering ia lakukan sebelum hadirnya pelakor di rumah tangga kami. Ada perasaan hangat yang menjalar di sekujur tubuh ketika Mas Ibnu menyentuh. Karena biar bagaimanapun dia masih suamiku, dan masih ada rasa cinta dalam sanubari yang mungkin sudah terpatri karena kami sudah menjalani biduk rumah tangga selama 12 tahun. Jadi tidak mudah untukku langsung bisa melupakan masa-masa indah yang telah kami lewati bersama. "Kita pindah ke kamar, Mai." Aku memaki kaget ketika tiba-tiba Mas Ibnu membopong tubuhku dan menggotongnya masuk ke dalam kamar. Teringat 12 tahun yang lalu saat kami masuk ke kamar hotel setelah selesai melakukan resepsi pernikahan kami. Mas Ibnu membopongku masuk, tersenyum penuh arti sambil membisikkan kata cinta di telingaku. Aku begitu bahagia kala itu. Begitu juga dengan Mas Ibnu yang tiada henti-hentinya berucap syukur karena akhirnya bisa mempersuntingku. Tanpa terasa, buliran-buliran air hangat
mulai luruh dari ujung netraku. Sekuat tenaga, aku sudah menahannya. Tapi butiran-butiran luka itu tetap saja lolos. Tanpa mampu aku bendung lagi. Kok kamu malah nangis, Mai? Apa aku menyakitimu? Tanya Mas Ibnu, seraya menghapus air mataku dengan ujung jarinya. Kenapa kamu mengkhianati aku, Mas? Aku terus menatap manik hitam nan teduh milik suamiku. Hening, hanya helaan napas berat Mas Ibnu yang terdengar. Apakah kamu tidak pernah berpikir sedikit saja tentang perasaan serta hatiku, Mas? Apa kamu tidak pernah membayangkan betapa tercabik-cabiknya hati ini ketika melihat suami yang paling aku cintai sedang berzina, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri? Kuluapkan emosiku yang sudah sejak kemarin aku tahan. Kamu selalu menyuruhku menjadi istri yang taat, menjadi panutan untuk putra sematawayang kita. Tapi kamu sendiri tidak bisa dijadikan panutan, Mas. Kamu itu menjijikan. Kamu selingkuh dengan keponakan kamu sendiri, menjalin hubungan terlarang dengan wanita yang jelas-jelas haram untuk kamu nikahi. Aku minta maaf, Maila. Maaf. Apa kata maaf kamu bisa menghapus semua luka yang sudah aku torehkan, Mas? Aku meninggikan nada bicaraku 1 oktav. Setidaknya aku sudah minta maaf. Enteng sekali dia bicara. Bertahun-tahun kamu menyuruhku hidup di desa, mengurus ibu kamu yang sedang sakit, membersihkan kotorannya, mengurus segala keperluan ibu saat beliau terkena stroke parah. Setiap detik, setiap waktu, aku menanti kamu dengan penuh kerinduan. Setiap kali weekend, aku selalu menunggu kepulangan kamu. Dan ternyata kamu di sini malah sedang asik-asikan bersama wanita lain. Aku memiringkan bibir sambil menyusut air mata. Maila, Mas minta maaf. Mas khilaf. Mas Ibnu menggenggam jemariku dan menciumnya. Memaafkan itu mudah, Mas. Yang sulit itu melupakan pengkhianatan kamu. Hardiku, aku kesepian di sini, Mai. Lalu, kenapa kamu malah mengirimku ke desa? Kalau kamu kesepian, apa kamu tidak ikhlas mengurus ibu, Mai? Ini bukan tentang ikhlas atau tidak ikhlas. Aku mengurus ibu, Mas, karena aku sudah pasti ikhlas mengurus ibu kamu. Sebab ibu kamu itu ya ibu aku juga. Gak kayak kamu yang selalu menganggap ibu aku itu sebagai orang lain. Maila, kita lupakan saja masalah itu. Kita mulai hidup baru. Aku berjanji akan meninggalkan Lucy dan kembali kepada kamu, Mai. Kalau begitu, kamu bilang sama Lucy sekarang, kamu usir dia dari rumah ini hari ini juga. Tapi dia lagi sakit, Mai. Di mana hati nurani kamu? Dia itu keponakan kamu loh, Maila. Dia bukan keponakan aku, Mas. Dia itu duri dalam daging. Dia wanita ular. Aku tidak sudi menganggap dia sebagai seorang keponakan.
Mana ada keponakan yang tega menghancurkan rumah tangga paman dan bibinya. Emosiku kian meledak-ledak dibuatnya. Bersambung.